Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NPM 1704040147. Saya dari Ekonomi Syariah kelas A. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat isi sebuah jurnal yang berjudul Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam oleh Ana Nurlita, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 17 nomor 1 Juni 2014. Baiklah, langsung saja. Pasar keuangan itu mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Kenapa? Karena dapat mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, pasar keuangan dapat dibagi menjadi dua, yakni pasar uang dan pasar modal. Nah, pasar uang itu merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Sedangkan pasar modal adalah memperjualbelikan efek atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana dalam waktu jangka panjang. Nah, akan tetapi instrumen pasar keuangan yang paling populer itu adalah saham. Karena saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan. Nah, saham juga merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham memberikan tingkat keuntungan yang cukup menarik. Untuk mendukung kinerja yang ada di pasar modal syariah, dibutuhkan pengawasan dari suatu lembaga untuk menjalankan pedoman yang diterbitkan oleh BSN MUI dan Bapepam LK. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan usaha yang ada di pasar modal agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah, yakni produk dan mekanisme transaksinya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yang tentunya bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun jenis efek yang diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah diantaranya adalah saham syariah, suku, kemudian reksadana syariah, EBA syariah, dan lain-lain. Nah, akad-akad penerbitan efek syariah di pasar modal itu diatur dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9A.14. Nah, akad-akad tersebut seperti ijaroh, kafalah, dorobah, dan wakalah. Dalam fatwa nomor 80 DSN MUI 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek, telah dijelaskan bahwa perdagangan efek menggunakan akad jual beli atau disebut dengan ba'i. Nah, di mana akad jual beli ini dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis volume tertentu antara permintaan beli dan permintaan jual. Jadi kesimpulannya adalah dalam Undang-Undang Pasar Modal atau yang sering disebut dengan UU PM nomor 8 tahun 1995 mengatur tentang pasar modal tidak membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Hanya saja terdapat hal yang sangat ditekankan, yaitu mengenai kegiatan usaha emiten, efek yang diterbitkan, serta mekanisme perdagangan yang dilakukan oleh investor haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Konsep investasinya pun berbeda. Jika dalam investasi Islam tidak menggunakan tingkat suku bunga dalam investasi dan tidak melakukan spekulasi karena spekulasi itu dilarang dan terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.